Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Valentin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk atau jenis-jenis kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu kerjasama antar negara yang dapat dibedakan menjadi berbagai jenis apabila dilihat dari beberapa karakteristik. Beberapa karakteristiknya yang menggolongkan kerjasama antar negara antara lain dari segi wilayah dan dari segi jumlah anggotanya. Berdasarkan jumlah anggotanya, kerjasama antar negara dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antar dua negara saja. Tujuan kerjasama bilateral yaitu dari kerjasama bilateral ini adalah mensejahterakan dua negara yang menjadi pelaku kerjasama. Dan secara umum, tujuan dari kerjasama bilateral yaitu memajukan kedua negara yang menjadi kerjasama. Contoh kerjasama bilateral, kerjasama Indonesia dengan Jepang. Setiap negara pasti melakukan kerjasama dengan negara lain seperti halnya di Indonesia. Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintahan Jepang, salah satunya kerjasama ini dalam bidang teknologi transportasi. Belum lama Indonesia memiliki kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang. Yang kedua itu kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari 2 negara. Tujuan kerjasama multilateral yang pertama, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang kedua, untuk memperoleh jaminan sosial ketika suatu saat negara mengalami kesulitan. Yang ketiga, sebagai sarana penanaman modal atau investasi dan peminjaman modal. Dan yang keempat itu untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara anggotanya. Contoh kerjasama multilateral yang pertama itu seperti World Bank atau Bank Dunia, merupakan lembaga moneter dunia yang bergerak dalam bidang keuangan pembangunan. World Bank menyediakan pinjaman uang kepada negara anggotanya yang memerlukan dana untuk melakukan pembangunan di negara tersebut demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga itu kerjasama regional. Kerjasama regional itu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun. Misalnya, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan kerjasama regional yang pertama, untuk memasarkan produk negara-negara anggotanya. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Dan yang keempat itu untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangganya. Contoh dari kerjasama regional yang ada di dunia ini seperti APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat terbuka, informal, tidak mengikat yang dibentuk sejak tahun 1989. Anggota dari organisasi ini adalah negara-negara yang berada di dalam kawasan Pasifik. Dan contoh lainnya itu seperti ASEAN, NAFTA, dan AFTA. Sekian penjelasan singkat saya tentang jenis-jenis kerjasama internasional. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.